kalau Pak Yos datang ke sini lalu Pak Yos mulai mengurusi sound system bagus, nah ke Pak Yos akan bawain orang bajingan. Artinya orang. Nah, jadi kalau saya di Kupang dia bilang pendeta bajingan, saya senang dong. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya, monggo. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebuah perjumpaan yang luar biasa sekali dari sebuah ngobrol-ngobrol santai, teleponan sama Pak Esra tadi. Kami mencoba mengulik, menggali platform-platform yang kita bisa gunakan untuk menjangkau banyak orang dan memberkati umat Tuhan dimanapun berada. Dan dari ngobrol santai itulah makanya kami akhirnya melahirkan sebuah program santai juga. Judulnya Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Selamat malam Pak Esra, Shalom. Ya, selamat malam Pak Yos. Selamat malam. Luar biasa sekali, pokoknya selalu seru ngobrol sama Pak Esra. Ujung-ujungnya pokoknya back to the Bible. Wah, kemarin kita IG live Pak ya, kita bicara tentang kematian, sebelumnya bicara tentang kedaulatan Tuhan, dan luar biasa menjadi berkat buat banyak orang, banyak yang japri Pak Esra. Wah, luar biasa. Minta programnya terus-terusan setiap Jumatan gitu. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kita Jumatan ganti persekutuan doa kantor Pak yang libur gara-gara PPKM. Ya, di tengah suasana PPKM, di tengah suasana yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan, sepertinya keadaan di luar sana tidak bertambah baik, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang selalu baik. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sebab itu hari ini berangkat dari sebuah ngobrol santai, lahirlah program ini, Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Lalu saya teringat Pak Esra, kita ini banyak sekali yang selama ini tanpa sadar, kalau saya kasih judul mungkin Theology Out of Context, Pak. Maksudnya banyak pengkhotbah atau ya kalau misalnya cuma di cell group atau apa gitu fine, mungkin ya masih belajar. Tapi ketika menggunakan mimbar-mimbar ibadah raya, mimbar-mimbar KKR bahkan, tetapi menggunakan ayat-ayat Alkitab tapi out of context, di luar konteks yang sesungguhnya. Akhirnya bukan teologi tapi cocokologi. Kalau sampai kebablasan tidak dibetulkan nanti bisa jadi tolologi gitu Pak. Soalnya Pak kita jadi bodoh. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Tapi Pak Esra, sering nggak sih Pak, apa yang sebetulnya menyebabkan terjadinya teologi out of context ini Pak? Pengalaman Bapak sebagai pengkhotbah. Sebelum itu sih Pak Yos, memang sebenarnya tanpa membicarakan Alkitab pun kita itu di dalam hidup hari-hari itu kita nggak bisa lepas dari namanya konteks sebuah pembicaraan, ya kan? Setuju. Kalau coba ya, misalnya Pak Yos ketemu satu tulisan, semua orang mati. Nah kalau ada tulisan saja semua orang mati itu kan masih memungkinkan ditafsir bahwa, waduh semua orang di dunia mati. Tapi kalau misalnya ada pendahuluannya bahwa misalnya pesawat Lion Air berangkat dari Jakarta ke Medan dan mengalami kecelakaan dan semua orang mati. Nah, semua orang mati artinya bukan berarti semua orang di dunia mati kan, tapi konteksnya menunjukkan semua orang yang di dalam pesawat. Nah, kan gitu. Saya dulu nih Pak Yos, saya waktu kuliah sekolah teologi ya, saya kan zamannya belum ada HP. Pakai masih dengan orang tua untuk komunikasinya pakai surat saja. Lalu akhirnya saya kirim surat ke orang tua. Jadi saya cerita dalam surat itu cerita kepada orang tua saya, dan yang baca surat itu mama. Saya bilang, Ma, waktu itu saya pulang dari Surabaya. Nah, lalu saya melihat ada tukang beca ada di alun-alun Malang. Akhirnya saya mampir, ajak ngobrol, lalu saya beritakan Injil kepada dia. Nah, setelah saya beritakan Injil kepada dia, dia marah.
Lalu dia marah, dia mau pukul saya. Akhirnya saya lari. Dia kejar saya bersama-sama dengan teman-temannya membawa celurit. Nah, setelah itu saya tidak kuat lari lagi sampai di pojok. Lalu akhirnya mereka mengayunkan celurit ini dan saya menangkis dengan tangan saya. Ternyata akhirnya saya lihat ibu jari saya putus dan jatuh di bawah. Sampai kalimat itu mama saya menangis sejadi-jadinya. Panik menangis sejadi-jadinya. Papa heran, semua yang lain heran. Kenapa mama kok baca suratnya saya kok nangis? Nah itu kakak sudah celaka. Saya dipanggil kakak. Kakak sudah celaka. Nah mana? Setelah dibaca suratnya mereka ketawa. Kenapa? Karena rupanya sampai jempol saya putus, mama saya langsung menangis. Tapi ternyata dibaca selanjutnya ke bawah ada kalimat, ternyata semua hanya mimpi. Gitu kan. Jadi akhirnya papa saya ketawa, tapi mama saya menangis. Kenapa? Karena mama saya tidak membaca seterusnya. Berarti konteksnya berhenti di tengah jalan, gitu. Nah, itulah seringkali kita melihat bahwa kalau kita sebuah pembicaraan hanya kita lepaskan dari konteks, pasti kita bisa tersesat pemahamannya. Setuju. Nah, begitu juga sebenarnya kalau urusan dengan Alkitab. Ini kan kita kalau baca Alkitab itu kan ada kait-kaitannya. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang itu tidak memperhatikan kait-kaitannya, langsung saja ambil ayatnya, buka misalnya ambil pasal sekian, ayat sekian, langsung pahami bahwa itu kalimatnya atau ayat seperti itu ada terletak di dalam konteks tertentu. Nah, kebanyakan pengkhotbah ini itu membangun pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran mereka dari ayat-ayat yang dilepas-lepaskan dari konteks. Itulah tidak heran memunculkan ajaran yang aneh-aneh. Nah, jadi kalau ditanya konteks itu apa? Konteks itu sebenarnya ikatan kalimat. Ikatan-ikatan ayat. Jadi satu ayat tidak pernah berdiri sendiri. Maka misalnya ada ayat 10. Ayat 10 tidak bisa dilepaskan dari ayat 9, 8, lalu ayat 11, 12. Ini saya kasih contoh ya Pak Yos ya. Ini misalkan kalau kita mau menghadapi misalnya Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat, kan dia ayat 1 ini dia mulai dengan maka. Maka ini itu tidak bisa tiba-tiba sebuah pembicaraan keluar langsung maka kan. Itu harus ada sebuah pendahuluan lebih dulu, baru bisa muncul sebelumnya. Maka kita harus geser ke Matius 3, ayat-ayat yang terakhir itu. Nah, baru pasal 4 maka. Sama seperti Matius 6 ayat 25. Ini kan perikop, kalau di Alkitab kita kan perikop baru itu. Perikop baru, tapi yaitu hal kekhawatiran. Tapi kan di sini ada kata karena itu. Karena itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu tuh pasti ada sesuatu lebih dulu, ya kan? Baru bisa memunculkan karena itu. Saya nggak bisa jalan-jalan ketemu Pak Yos di pasar Pak Yos sini. Karena itu bla 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 bla. Karena apa? Ya kan? Mesti ada sesuatu dulu. Nah, seringkali orang tidak memperhatikan hal itu. Jadi ini menunjukkan bahwa semua bagian kitab suci itu ada konteksnya yang harus diperhatikan. Kalau tidak, maka kita bisa menafsirkan salah. Maksudnya Paulus itu lain, tapi kita ngomongnya lain. Maksudnya Yesus itu lain, tapi kita memahaminya lain. Nah, itu yang membuat banyak kesalahan penafsiran. Nah, gitu Pak Yos. Iya, itu dia Pak. Makanya banyak yang ngomong titip uang berkurang, titip omongan nambah gitu Pak. Kadang-kadang kita nggak baca selesai, ditambahin dengan tafsirnya sendiri, dengan asumsinya sendiri, sehingga keluar dari latar belakang Alkitab itu sendiri. Nah, Pak Esra, ini ada beberapa topik yang menarik sekali gitu Pak. Mungkin ini kalau di teologi kita masuk ke hermeneutik gitu Pak ya, penafsiran gitu ya. Itu di mana ada namanya hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Jadi kita memang
membutuhkan ilmu tafsir itu. Nah, ini mungkin sebelum Pak Yos lanjut tuh kita mesti menyadari bahwa seringkali ada pemikiran bahwa wah, Alkitab nggak perlu ditafsir. Saya ketemu orang itu, pokoknya Alkitab nggak perlu ditafsir, apa adanya sajalah. Ya, nggak perlu ditafsir. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa kita hindari masalah penafsiran? Kan begini Pak Yos, ada beberapa kendala. Pertama, kita tuh punya gap waktu. Gap waktu itu karena apa? Karena Alkitab ini ditulis bukan zaman kita ini. Kalau kita lihat perjanjian lama, mulai dari kitab-kitab Musa, itu kan kira-kira 1500 sebelum Masehi. Ditambah dengan sekarang, ya itu berarti 3.500 tahun. Bagaimana teks 3.500 tahun itu kita pahami di sini, itu ada gap waktu. Ya, dua, ada gap bahasa. Karena ditulisnya bukan bahasa kita. Ya, bukan bahasa kita. Masalah bahasa itu kan ada problem. Karena apa? Misalnya saja ya, bahasa-bahasa asing tertentu itu kan punya tensisnya. Ya, Inggris punya 16 tensis, Jerman, Belanda 32 tensis, Yunani 64 tensis. Tapi Indonesia tidak punya. Nah, itu menyebabkan masalah, ya, masalah. Apalagi gender kata. Kita nggak kenal gender kata, tapi dalam bahasa asli itu ada gender kata. Nah, maka itu kita punya gap bahasa. Lalu juga kita punya gap budaya. Gap budaya ini kan Alkitab kan bukan ditulis di daerah kita, ya. Nah, misalnya kan saya nanya Pak Yos ya. Waktu Pak Yos menikah dulu tuh bayar belis berapa? Belis itu apa tuh Pak? Oh, nah itu kan mahar. Itu kan belis itu apa? Kan karena Pak Yos bukan orang Timor. Kalau orang di Timor ditanya bayar belis berapa, ya dia nggak bingung, nggak perlu tanya lagi belis itu apa, dia sudah ngerti. Tapi karena Pak Yos ini bukan orang Timor, mesti nanya belis itu apa. Nah, begitu kan? Artinya, kalau misalnya Alkitab ditulis dalam bahasa Timor, maka kita perlu kamus Alkitab. What's the meaning of belis? Nah, kita perlu teliti. Ya, nah, gap selain itu karena itu gap budaya-budaya di sana yang kita tidak tahu, itu menyulitkan kita di dalam memahami Alkitab. Belum lagi ungkapan-ungkapan. Ya, coba Pak Yos. Menurut Pak Yos, apa arti kata bajingan? Nah, itu kayaknya di satu tempat sudah kasar banget ya. Bajingan di sini disebut penjahat. Bajingan itu kan penjahat, tapi kalau di Kupang bajingan itu orang hebat. Oh ya? Ya. Jadi kalau Pak Yos datang ke sini lalu Pak Yos mulai ngurusi sound system bagus, nah ke Pak Yos akan bawain orang bajingan. Artinya orang hebat. Bisa ngamuk saya padahal ya kalau. Ya. Pak Yos bisa ngamuk karena di tempat Pak Yos bajingan itu artinya penjahat itu. Ya, maka orang di Kupang sini artinya orang hebat. Orang hebat, maka saya di sini Pak disebut pendeta bajingan. Ya, pendeta bajingan. Nah, jadi kalau saya di Kupang dibilang pendeta bajingan, saya senang dong. Tapi kalau saya keluar kota Kupang lalu dibilang pendeta bajingan, saya marah. Waduh. Ah, gitu. Pernah ada loh orang dari Jawa datang ke sini main main drum. Begitu dia mainnya hebat, lalu anak-anak dari Kupang nonton dia, hebat. Setelah itu selesai dia main, dia bilang, wih kakak bajingan. begitu bilang kakak bajingan, ngamuk dia. Ya, ngamuk dia. Ini anak-anak yang di Kenang juga bingung loh, kenapa kita puji dia ngamuk. Nah itu kalau begitu ada gap bahasa, gap ungkapan. Nah, makanya kita dengan Alkitab juga ini itu ada banyak gap. Nah, itulah sebabnya kita butuh yang namanya tafsir. Nah, kalau orang-orang bilang nggak perlu pakai tafsir lah, yang penting Roh Kudus lah. Nah, ini yang kacau itu yang akhirnya muncul banyak yang aneh-aneh itu karena begitu. Wah, gitu, luar biasa banget. Ini banyak sekali tersingkapkan gitu ya. Ada gap waktu, gap bahasa, gap budaya, gitu juga ungkapan. Ya, ini kalau kita nggak mempelajari itu, makanya belum lagi tafsir. Gap tempat, Pak. Gap tempat itu penting. Karena, misalnya contoh Pak ya, kalau orang ngomong begini, seperti embun yang dari Hermon turun ke Bukit Sion. Kita nggak ngerti apa itu maksudnya.
Tapi coba kalau kita coba tahu tempatnya Hermon di mana, Bukit Sion di mana. Ngebayangin, ya. Mustahil itu. Jadi di situ artinya berkat Tuhan itu bisa datang dalam yang mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Nah, kalau memahami tempat itu kan enak. Gitu. Wow. Nah, contoh lain, Pak Yos. Contoh lain. Ya. Waktu kasus Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau Pak Yos baca di satu teks, dia bilang, waktu Yesus mau memasuki kota Yeriko. Tapi teks yang lain bilang, waktu Yesus mau keluar Yeriko. Maka orang-orang yang tidak belajar langsung bilang, loh ini Alkitab salah nih. Yang benar mau keluar atau mau masuk? Nah, masuk atau keluar gitu ya. Ya, mereka nggak tahu bahwa kota Yeriko itu ada dua. Ya, kota Yeriko lama dan kota Yeriko baru pada masa itu. Ya. Nah, Yeriko lama dan Yeriko baru. Yeriko lama diruntuhkan pada zaman Yosua itu, lalu dibangun kembali, tapi dibangunnya tidak persis di tempatnya, tapi berdampingan. Nah, sehingga besar kemungkinan peristiwa itu terjadi di tengah-tengah antara Yeriko lama dan Yeriko baru, sehingga Yesus pas mau keluar dari Yeriko lama, mau masuk Yeriko baru. Maka dilihat dari Yeriko lama, dia bilang dia mau keluar. Tapi dilihat dari Yeriko baru, dia baru mau masuk. Nah, kalau ini tidak diketahui kan susah. Ini gap tempat. Gap tempat. Nah, karena itulah maka kalau kita tidak memahami ini, kita parah dalam penafsiran. Makanya kita butuh yang namanya tafsir. Begitu. Ya, jadi jangan anti tafsir, lalu diomongin, oh itu tafsir itu namanya pekerjaan manusia di luar Roh Kudus. Nah, itu seringkali kita dapati pada sebagian orang kan atau sebagian kelompok kan begitu. Nah, jadi pekerjaan menafsir itu dianggap pekerjaan yang melawan urapan Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi. Gitu Pak Yos. Wow, ini sesuatu yang serius, sesuatu yang dalam tentang hermeneutik, tentang penafsiran Alkitab. Tapi kalau kita bahas dengan santai kayak begini, Pak, lebih nyantol, lebih gampang masuk, Pak. Itu sebabnya ngobras ini cukup baik sekali buat kita-kita yang Anda lagi santai di rumah, Anda punya pertanyaan, Anda punya kebingungan di dalam menafsirkan Alkitab, tulis, atau Anda bisa ikut di live YouTube ini. Pak Yos, kalau Pak Yos lihat tuh ada orang yang nanya tuh ya, itu ada siapa namanya Katilik ya, mau tanya Pak, berarti orang biasa tidak bisa berkhotbah ya Pak? Ya bisa saja, tapi belajar supaya khotbahnya jangan salah, ya jangan. Apalagi kalau khotbahnya biasa-biasa saja yang hal-hal praktis, ya oke lah, no problem. Tapi kalau khotbahnya sudah menyentuh doktrin, saya lihat ada pendeta-pendeta tertentu yang kalau dia bicara hal praktis enak Pak, ya. Tapi begitu dia menyentuh doktrin, kacau balau segala macam penafsiran, lalu menunjukkan ajaran yang aneh, bahkan sesat. Jadi nggak apa-apa orang awam, tapi sepanjang orang awamnya mau belajar. Kalau dia mau belajar, maka bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saya bersyukur bahwa sekarang nih ada banyak orang awam yang lebih pintar dari pendeta dalam hal menafsir, karena pendetanya nggak belajar, tapi orang awamnya belajar. Nah, gitu. Ya, kenapa enggak? Jadi sebetulnya kalau kita bisa belajar tapi juga santai dan kita bisa dapat sesuatu ilham dari Roh Kudus, itu kan kesatuan yang bagus. Roh Kudus bukan kok nggak perlu mengalir dalam Roh Kudus, itu perlu, tapi dasar Alkitabnya kuat. Jadi ini Pak. Sebenarnya ada dua ekstrim. Ada orang yang mengandalkan belajar studi teks tapi tidak mengandalkan roh. Ada orang yang mengandalkan roh tidak mau studi. Nah, itu dua ekstrim itu. Nah, jadi ini penting bahwa kita harus studi, belajar tapi mengandalkan Roh Kudus. Nah, gitu Pak. Ini seru kalau kita ngelanjutin. Kemarin kita terakhir diskusi tentang kematian, Pak. Karena di sekitar kita ini hari-hari ini kan, mungkin Pak Esra juga sering lihat lah, kita di sosial media hampir setiap hari. Berita duka, orang-orang yang dulu kayaknya jauh, sekarang makin dekat dan kita kenal, meninggal. Ada begitu banyak kematian di luar sana. Pak, ada ayat di dalam Lukas 9 ayat 60. Mungkin saya bacain sekalian Pak ya, nanti kita bahas. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kayaknya
aduh Yesus dalam tanda petik ini kejam amat ya. Udahlah, orang mati ngobrol orang mati, kamu tetap yang penting pelayanan gitu. Pak, sebetulnya apa sih tafsir dan makna di dalam ayat ini yang sesungguhnya? Nah, kalau itu bukan masalah konteks, itu masalah budaya. Itu yang saya bilang tadi, itu latar belakang budaya. Ya, nah, ayat di mana Pak tadi? Lukas 9 ayat 60. 60 kali ya. Itu ya. Lukas 9. Nah, ini kalau kita lihat konteks ini kan Yesus memanggil ini ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan, "Aku akan ikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala." Ini orang pertama. Yesus panggil. Lalu orang kedua, lalu ia berkata, bukan ya, ini Yesus panggil orang ini untuk ikut ya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Lalu dia berkata pada seorang lain. Ini orang pertama, orang kedua, lalu ada orang ketiga. Jadi Yesus panggil 3 orang ini, ya. Tapi khusus orang kedua, lalu dia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Makanya Yesus jawab dia, "Biarkanlah orang mati kubur orang mati, tapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Nah, kita memperhatikan sini, menurut saya bilang itu tadi masalah budaya. Jadi dalam masalah budaya itu kalau kita lihat tadi kalimatnya, "Izinkanlah aku kubur Bapakku dulu." Lalu Yesus bilang, "Biarkan orang mati kubur orang mati." Kalau kita tidak memahami latar belakang, ini kan kita pikir, "Wah, Yesus ini terlalu arogan ya." Iya. Ya. Nah, sepertinya begitu gitu. Ya, minta izin untuk apa? Ini kubur orang mati saja, terlalu lah. Biarkan orang mati kubur orang mati. Sebenarnya kalau kita memahami budaya tidak begitu, karena biarkanlah aku mengubur Bapakku itu memang itu tidak berarti bahwa bapaknya sudah mati. Itu adalah ungkapan pada waktu itu. Ungkapannya adalah bahwa karena mereka punya kewajiban, anak-anak tuh punya kewajiban tidak boleh mengembara atau pergi merantau terlalu jauh sebelum menguburkan orang tua, karena tanggung jawab besar dari seorang anak adalah menguburkan orang tua. Nah, sepanjang orang tuanya belum dikuburkan, dia tidak bisa merantau terlalu jauh. Nah, maka pernah ada orang dari Amerika mensponsori seorang anak Israel. Lalu setelah S1, dia mau suruh lanjut S2. Suruh S2, lalu waktu S1 selesai, dia pulang ke Israel. Lalu karena tidak balik-balik, lalu sponsornya nulis itu segera untuk kembali ke Amerika untuk lanjut S2. Lalu dia bilang, "Biarkanlah saya kuburkan bapak saya dulu." Langsung orang Amerika yang mengucapkan turut berduka cita. Ya. Lalu orang Israel bilang, "Loh, bukan, bapak saya belum mati." Itu adalah ungkapan di kami Israel bahwa tunggu dulu kapan bapak saya mati dulu, baru sudah saya kubur bapak saya, tanggung jawab saya, baru saya lanjut kuliah. Dengan kata lain, bukan bapaknya mati, tapi dia sedang menunda kuliahnya sampai orang tua mati. Gitu. Nah, jadi orang itu, Yesus bilang, "Ikutlah aku." Dia bilang, "Izinkan aku kubur bapakku dulu." Bukan berarti bapaknya sudah mati. Tapi dia mau menunda, tunggu dulu, saya mau ikut Tuhan, tapi jangan sekarang lah. Tunggu bapak saya mati dulu. Jadi kalau bapak saya mati 10 tahun lagi baru saya ikut Yesus. Kalau bapak saya 20 tahun mati lagi, 20 tahun baru ikut Yesus. Kalau bapak saya umur panjang, 50 tahun lagi baru mati, dan 50 tahun lagi baru ikut Yesus. Nah, jadi Yesus tahu orang itu sedang mau membuat penundaan. Nah, untuk orang yang penundaan ikut Yesus itulah, Yesus bilang, "Hei, biarkan orang mati, kubur orang mati. Kau ikutlah aku, pergi beritakan kerajaan Allah." Maksudnya apa? Kalau bapakmu mati, itu masih banyak orang bisa ngurus. Nanti, kenapa kamu mikir yang belum jelas bapakmu mati kapan? Ya kan? Sekarang tugasmu ikut aku, pergi beritakan Injil. Ya, seandainya kamu di lapangan pemberitaan Injil bapakmu mati, ada banyak orang bisa mengaturnya. Ya, tapi jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk penundaan. Nah, ini penting. Kalau begitu, ikut Yesus, ambil keputusan sekarang.
jangan tunda-tunda lagi. Oke. Gitu kan. Kalau mau dikhotbahkan wow, jadi poinnya kamu kalau mau ngikut aku, Yesus waktu itu, kamu nggak perlu nunggu sampai bapakmu mati. Intinya begitu kan, Pak? Ya. Dan jangan-jangan kalau kamu tunggu sampai bapakmu mati, kalau kau mati duluan. Belum tentu. Wow. Ya, ini Pak, banyak teman-teman yang kaget juga gitu. Pak Yos, ini ada beberapa teman juga mau minta gabung bareng-bareng gitu. Ya. Wah, silakan. Ya, ada Pak Jimmy Latu Putih. Pak Jimmy silakan Latu Pak Jimmy. Putih. Shalom Pak Jimmy. Ya. Shalom. Mungkin mau komentar atau mau tanya Pak Jimmy? Mic-nya belum on, Pak. Itu masih off itu. Di unmute, Pak. Ya, silakan Pak Jimmy. Iya, mungkin saya lupa ayatnya di mana yang mengenai perumpamaan Yesus waktu Yesus mengajar murid-murid ya. Terus mengenai seorang tuan yang akan pergi ke pesta kawin, kemudian mempercayakan rumah dan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, terus ada perkataan gini, Pastor Ezra, ketika diharapkan bahwa hamba-hambanya tuh mengerti kehendak tuannya dan mempersiapkan ketika dia pulang dari pesta, terus menyambut tuannya ini. Tapi ternyata tuannya ada yang tidak mengerti, bahkan mereka berkelahi, mabuk-mabuk. Nah, terus ada perkataan ini, Pastor Ezra, siapa yang banyak diberi akan dituntut, dan banyak dipercaya juga akan banyak dituntut. Itu maksudnya seperti apa, Pastor Ezra? Ya, kalau kita melihat ini kan artinya Tuhan itu pergi, ya, lalu dia kan memberikan apa-apa yang perlu mereka kerjakan, kan, ya. Yeah. Nah, jadi kalau mereka misalnya mereka tidak mengerti, jadi artinya kalau Tuhan memberikan kepercayaan banyak, kamu akan dituntut tanggung jawab yang banyak, ya. Jadi itu bisa dibawa ke dalam kehidupan kita, bahwa kalau Tuhan percayakan kita banyak, misalnya saya dipercayakan banyak kemampuan atau karunia, ya, ya, berarti tanggung jawab saya juga besar, ya, tanggung jawab saya besar. Kalau misalnya Pak diberikan kekayaan banyak, ya, nah Pak punya tanggung jawab juga besar. Nah, tapi kan kebanyakan kita kan ya diberikan berkatnya banyak, modalnya banyak, tapi tidak mau melakukan tanggung jawab kita. Nah, itu membuat akhirnya ya sudah, kita akan pokoknya apapun yang diberikan pada kita itu pasti akan dituntut tanggung jawab dari Tuhan. Kita semua akan mempertanggungjawabkan semua berkat, uang, talenta, karunia, kemampuan, itu harus dipertanggungjawabkan pada Dia yang memberikannya. Nah, itu kira-kira maknanya begitu, Pak. Lukas 12 ayat 48 ya, Pak Jimmy ya? Iya. Kalau nggak salah ya, di Lukas 12. Karena barang siapa yang diberi banyak padanya, maka banyak pula akan dituntut daripadanya, gitu ya. Ya. Kalau mengenai pukulan itu, ya, Tuhan berarti menghajar kita karena kita kurang bertanggung jawab atas yang dipercayakan dan diberi oleh Tuhan, berarti Tuhan banyak menuntut, gitu kira-kira, Pastor. Nah, ini ya? Iya. Oh, bukan. Oh, ini. Lukas 48, Pak. Ya. Ya, 47-48. Ini artinya bahwa memang sekarang ya, adapun hamba yang tahu kehendak Tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan. Sudah tahu, tapi tidak persiapan. Ini orang seperti ini akan menerima banyak pukulan. Tapi yang tidak tahu dan tidak melakukan apa yang mendatangkan pukulan, itu dia akan mendapatkan sedikit pukulan. Jadi itu artinya juga begini, tahu ini artinya pengertian. Jadi misalnya gini ya, kalau Bapak tahu ya, di jalan lampu merah kan harus berhenti. Tapi kalau Bapak lampu merah Bapak tabrak terus, Bapak salah, melanggar. Tapi tahu-tahu ada orang dari pedalaman mana sana, tahu datang ke sini, diajar bawa sepeda motor, tapi tidak dikasih tahu rambu, dia lampu merah dia hantam terus, maju terus, dia juga salah.
Tapi kesalahannya itu tidak sama-sama salah. Tetapi dia tidak bisa dituntut tanggung jawab yang sama dengan Bapa. Karena Bapa itu ternyata diberikan lebih banyak, yaitu pengetahuannya lebih banyak. Pengertiannya lebih banyak. Ya, dia kan tidak ada pengertian. Tapi dia tetap salah. Tapi hukumannya tidak bisa sama. Ya, jadi artinya itu juga berarti bahwa kalau Tuhan siapa beri banyak, dituntut tanggung jawab banyak. Termasuk banyak dalam pengertian firman. Itulah sebabnya orang yang tidak mengerti firman, kalau dia mencuri dengan pendeta yang mengerti firman, ya misalnya koster yang tidak mengerti, contohnya dia curi duit kolekte, ya duit persembahan dimakan, itu salah. Tapi pendeta yang mengerti firman, kalau dia makan duit gereja lagi, ya sama-sama mencuri, tapi pendetanya akan dituntut tanggung jawab lebih besar. Kenapa? Ya karena banyak terang yang kamu dapat. Kamu tahu kehendak Tuhan. Kalau dia, ya tidak tahu, tapi melakukan apa yang akan mendatangkan pukulan, gitu. Jadi makin banyak pengertian firman, makin banyak dituntut juga, gitu. Ya. Oke. Gimana, Pak Jimmy? Jelas. Ya. Terima kasih. Pak Jimmy bisa ikut terus, tapi kita remove dulu supaya nanti yang lain bisa masuk lagi ya. Oke. Lanjut Pak Yos. Sampai jumpa Pak Jimmy. Nah, Pak Ezra. Wow, kita udah berapa topik tadi? 2-3 topik gitu ya. Nah, ini kita yang berhubungan dengan tentang ini Pak. Yohanes 3 ayat 13 nih Pak. Yohanes 3 ayat 13 saya bacakan. Ini cukup jadi bahan pertanyaan juga soalnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini kan perkataan Yesus sendiri gitu ya. Yesus ngomong tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Padahal di perjanjian lama kan kita tahu Musa dan Elia terangkat ke surga atau tidak diketemukan lah mayatnya, jenazahnya gitu. Konteks ini gimana itu Pak penjelasannya? Ya, ini yang tadi kan kita bilang tuh Pak ya, kalau tadi seperti saya contoh bilang tuh, kalau Bapak dapat tulisan semua orang mati, Bapak bisa menafsirkan bahwa semua orang di dunia mati. Tapi kalau dikasih tahu konteksnya pesawat terbang dari sini ke sini, masuk jatuh lalu semua orang mati, Bapak mengerti, oh maksudnya bukan semua orang di dunia, semua orang di pesawat. Nah, kalau kita hanya lihat ayat itu, maka memang kita akan lihat, wah ini Yesus ngomong gimana nih? Karena apa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, padahal Henok naik, Elia naik. Henok, ya. Nah, sekarang kita ini di sini prinsip tafsirnya adalah konteks. Nah, kita naik sedikit. Konteks itu kan ayat sebelumnya atau sesudah, kita naik sedikit ya. Ini kan percakapan Yesus dan Nikodemus. Ya, Nikodemus menjawab bagaimana mungkin itu terjadi. Lalu jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Perhatikan ini, ada hal berkata-kata, ada hal bersaksi, ada kesaksian. Jadi ini ngomong, ini berarti konteksnya lagi bicara soal berkata-kata atau bersaksi. Ayat 11. Lalu ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi kalau ayat 11 bicara soal berkata-kata dan bersaksi, kesaksian, ayat 12-nya lebih mengerucut bahwa ini ada pembicaraan tentang bersaksi tentang hal duniawi dan bersaksi atau berkata-kata tentang hal surgawi. Nah, maka kalimat terakhir nih, aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Berarti ini soal bersaksi tentang hal surgawi. Lalu ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Apa maksudnya? Hubungan dengan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya. Henok memang naik ke surga.
Tapi Henokh tidak turun lagi dari surga dan berkata-kata kepada kamu tentang hal surgawi. Elia memang naik ke surga. Elia memang naik ke surga, tapi Elia tidak turun lagi dan berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi. Yang berkata tentang kamu tentang hal surga itu siapa? Yang naik ke surga tidak datang balik untuk mengatakan hal surgawi kepada kamu, tapi dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia, dialah yang berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi. Jadi harus selesai kalimatnya di situ kuncinya ternyata. Gitu. Jadi memang jangan hanya stop. Ya tidak naik ke surga. Tidak naik ke surga. Elia naik ke surga. Henokh naik ke surga. Tapi apakah mereka balik dan kasih tahu? Tidak ada. Ya. Jadi kalau mau tahu hal surgawi itu, ya jangan tanya yang lain. Biarpun yang naik ke surga pun dia nggak balik lalu kasih tahu kita. Jadi kalau kamu mau tahu soal surga, tanyalah pada dia yang telah turun, Yesus Kristus. Gitu. Karena dialah pemilik surga. Ya, tidak ada selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Anak Manusia itu sendiri. Itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita memperhatikan konteks, gampang Pak untuk memahami maknanya, ya. Begitu Pak. Jadi enak kan? Jadi kalau kita harus selesai kalimatnya, baru kita ya itu dia. Kadang kita kalau sepotong-sepotong kita memang makin seru nih Pak kayaknya Pak. Nah ini satu lagi nih Pak, ada hal yang nggak nyambung, seakan-akan nggak nyambung. Mohon penjelasan nih Pak tentang garam. Cerita tentang kalau garam itu sudah nggak asin lagi, maka dia akan diinjak-injak. Loh, garam kan tempatnya di dapur, garam tempatnya buat masak atau buat ngawetin makanan gitu pada zaman itu. Tapi kok apa hubungan garam nggak asin dengan diinjak-injak? Matius 5 ayat 13 tuh Pak. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, itu Pak. Nah, kalau yang kasus begini, ini bukan urusan konteks, tapi ini urusan latar belakang keadaan di sana, ya, keadaan di sana, bukan budaya, tapi situasinya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, ini saja kita sudah pusing nih ya, kok garam kok jadi tawar itu loh. Garam itu kan asin, kok jadi tawar? Gitu. Bisa jadi tawar tuh, ya. Nah, ini karena kita memikirkan garam kita di sini kan. Nah, untuk memahami itu adalah kita harus memahami garamnya di sana itu gimana, ya. Garam di sana itu bagaimana? Gimana itu, Pak? Nah, garam di sana itu bukan seperti garam kita yang garam beriodium yang kita beli-beli di pasar, tidak. Garam itu mereka mengambilnya dari laut mati. Karena laut mati itu kan laut yang kadar garamnya sangat tinggi kan, makanya disebut mati karena tidak ada kehidupan di situ, ya. Kadar garamnya tinggi. Nah, karena kadar garamnya tinggi, batu-batu di sana tuh mengandung garam. Maka untuk memasak itu batu-batu itulah yang diambil. Nah, jadi di setiap rumah selalu ada batu garam. Nah, kalau mau masak, ibu-ibu tinggal masukkan batu garamnya. Nah, sudah dirasa cukup batu garamnya, dikeluarin. Mau masak lagi, masuk lagi. Kalau itu dipakai berulang-ulang, ya, maka lama-lama kadar garam di dalam batu itu habis. Maka begitu mau masak, masukkan batu garam, sudah nggak asin lagi. Nah, itu disebut garam itu menjadi tawar. Tawar. Nah, gitu keadaannya. Nah, sementara itu, pada waktu itu saat Romawi berkuasa, itu ada proyek yang namanya Pax Romana. Ya, Pax Romana itu suatu proyek yang diselenggarakan oleh Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus itu punya proyek besar, itu adalah membuat jalan di seluruh daerah jajahan. Dan yang menarik adalah bahwa seluruh jalan itu dihubung-hubungkan sedemikian rupa sampai ujungnya di Roma. Makanya dari situlah ada muncul pepatah atau peribahasa, ada banyak jalan menuju Roma. Karena proyeknya proyek jalan. Nah, maka selalu ada petugas yang datang dan membuat jalan. Nah,
disarankan kepada masyarakat juga yang pakai batu-batu garam dan lain sebagainya itu, kalau batunya sudah tidak pakai lagi, buang di jalan situ, ditaruh di jalan, nanti ada petugas yang datang meratakannya. Nah, maka banyak batu garam yang dibuang ke jalanan nanti dipadatkan oleh petugas sehingga akhirnya menjadi jalan raya dan diinjak orang. Makanya teks itu bilang apabila garam itu menjadi tawar, ya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, itu kan diinjak orang. Situasi di situ, ya kan? Nah, coba bayangkan kalau kita tidak mengerti begitu, bagaimana kita paham itu? Pusing kita. Gitu. Iya betul. Itu dia Pak. Makanya ternyata kita nggak boleh keluar dari gap yang Pak Isra sampaikan tadi. Ada gap waktu, bahasa, budaya, ungkapan, tempat. Dan ini ternyata ada konteks batu garam. Saya yakin semoga ada banyak orang yang disingkapkan tentang hal ini. Ini satu lagi Pak, yang seakan-akan Yesus kok kelihatannya kejem banget nih. Kayak tadi orang mati biar ngubur orang mati. Itu sama Pak, kisah tentang pengutukan pohon ara. Kayaknya Yesus kok kalau cuma lapar mah lapar aja lah. Tapi masa sih sampai harus dikutuk, sampai nggak berbuah, bahkan esoknya sampai kering semuanya. Nah, bagaimana tentang konteks pengutukan pohon ara ini, Pak? Iya toh, kan teks itu berkata bahwa Yesus itu satu hari dalam perjalanan, ya dia rasa lapar kan? Coba kita lihat aja ya, itu di Matius 21 ya. Ya, Matius 21 ya. Matius 21. Ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanan ya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tapi dia tidak mendapat apa-apa dari pohon ara selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, ini agak aneh ya kisah ini ya. Ini kok Tuhan Yesus ini kok gimana ya? Kok apa ya? Ya namanya pohon bukan musimnya. Ya. Lalu pohonnya tidak berbuah. Bagaimana? Itu pertama ya, ada keanehannya adalah bagaimana mungkin Yesus bisa tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak ada buah, kan dia mesti jalan. Itu kan kebanyakan orang bilang, kok Yesus kok masa bertindak begini ya? Kalau kita lihat di versi Markus itu dibilang, sebab memang bukan musim buah ara. Bagaimana Yesus tidak tahu bahwa itu memang musim ara? Lalu Yesus yang kelihatannya kecewa itu lalu marah sehingga kutuk pohon ara itu dan kelihatannya ini bersikap kekanak-kanakan ya. Dia bukan arogan banget kayaknya. Ya. Nah, lalu juga masa pohon itu bersalah? Pertama itu memang bukan musim buah. Kedua, pohon itu kan bukan makhluk bermoral. Hanya ada 4 makhluk bermoral. Itu Allah, malaikat, setan, dan manusia. Nah, untuk makhluk bermoral maka ada penilaian baik, jahat, ya suci, berdosa. Tapi ini pohon, ini bukan makhluk bermoral. Masa dia mau dituntut sebuah tanggung jawab? Ya. Nah, lalu keanehan lain adalah bahwa ini satu-satunya kasus di Alkitab di mana Yesus menggunakan kuasanya untuk menghancurkan. Ya. Biasa Yesus menggunakan kuasanya untuk memulihkan, untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, untuk membawa yang baik. Tapi yang kasus ini kuasanya untuk menghancurkan. Nah, wah ini gimana ini? Sebenarnya ini lagi-lagi kalau kita, ini namanya gap bahasa. Yang tadi saya jelaskan di atas tuh ya. Gap bahasa atau kebiasaan berbicara. Nah, rabi-rabi itu biasa berbicara pakai perumpamaan. Makanya Yesus juga banyak perumpamaan. Tapi kita semua tahu perumpamaan. Tapi yang sering kita ketahui ya perumpamaan itu ya Yesus cerita lah. Ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Nah, tapi sebenarnya yang jarang kita ketahui adalah perumpamaan. Itu ada 2 macam. Pertama itu adalah perumpamaan yang diucapkan. Dan yang kedua perumpamaan yang diperagakan. Ya, perumpamaan yang diucapkan
Ya, macam-macam yang seperti kita baca di dalam Alkitab cerita-cerita itu. Dirham yang hilang, anak yang hilang, ya, anak yang hilang. Itu perumpamaan yang diucapkan. Tapi di Alkitab juga, secara khusus dalam Perjanjian Lama itu ada banyak yang disebut sebagai acted parable, perumpamaan yang diperagakan. Ya, kalau saudara lihat kisah Hosea ya, Hosea tuh Tuhan perintahkan suruh cari perempuan sundal, kawinilah. Ini kan aneh itu. Tapi itu sebenarnya Tuhan kasih sebuah pesan lewat peragaan, ya, bahwa Israel itu seperti perempuan sundal, tapi Tuhan tuh mengasihi, makanya ngambil kamu jadi istri. Ternyata sudah jadi istri lagi, ternyata pergi bersundal lagi. Itu model kayak kamu itu, Israel itu yang Tuhan sudah pilih kamu masih pergi menyembah berhala lagi. Ya, nah, saya beri contoh ya, itu perumpamaan yang diperagakan itu ya, itu di Yesaya 20 ya. Yesaya 20. Coba lihat ayat ini ya. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Jadi ini konteksnya ini mau perang nih ya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah, bukalah kain kabung dari pinggangmu, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu dia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Jadi Tuhan tahu-tahu suruh Yesaya buka kain kabung dari ke pinggang, lalu jalan dengan kaki telanjang, tidak berkasut. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini. Saya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan Raja Ethiopia. Demikian juga Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya yang kelihatan, suatu penghinaan yang besar. Kalau begitu ini artinya. Tapi perumpamaannya ini. Jadi rupanya penghukuman kepada Mesir itu diumpamakan melalui Yesaya yang berjalan telanjang kaki. Gitu. Nah, itu perumpamaan. Nah, Yesus waktu mengutuk pohon ara itu juga sedang membuat perumpamaan. Tapi perumpamaannya kali ini diperagakan. Dia lapar, dia mau lihat ini pohon ara ada buah tidak. Ternyata nggak ada. Cuma daun-daun saja. Lalu dikutuk. Maksudnya apa? Itu perumpamaan. Artinya apa? Hei Israel, kamu tuh kayak pohon ara ini. Kamu ibadahnya banyak. Aktivitas di bait Allahmu banyak. Kamu seperti pohon yang berdaun-daunan lebat sekali. Tapi dilihat buahmu, kehidupanmu, pertobatanmu, kamu nggak punya buah. Ya, kamu hanya daun-daun saja. Model begini kena kutuk. Gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya setelah itu Yesus masuk bait Allah, ternyata bait Allah itu menjadi sarang penyamun, jual beli di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa aktivitas rohani yang banyak seperti daun-daun saja. Tapi kalau hidup tidak sesuai dengan itu, namanya kamu tidak punya buah. Jadi itu bukan Yesus tidak tahu aturan musim. Bukan Yesus kayak kanak-kanakan, tapi dia sedang membuat perumpamaan yang diperagakan. Gitu Pak. Tetapi pohon aranya itu mati beneran. Mati beneran. Secara kenyataan. Ya, tapi itu perumpamaan. Ya, gitu. Ya, ini kita. Jadi sekalipun menyampaikan perumpamaan tapi. Ada lagi. Silakan Pak Ezra. Ada Pak Sam Henuk. Sam Henuk. Halo Pak Sam. Selamat malam Pak Sam, belum muncul videonya. Boleh tolong disampaikan dari mana, kota apa? Pak Sam nggak ada ini. Ya. Belum muncul Pak. Kita lanjut satu lagi dulu Pak. Ya, ini yang Pak. lumayan cukup menarik. Tentang ayat yang dikatakan, engkau sedang menaruh bara api di kepala lawanmu. Nah,
sebetulnya konteks menaruh bara api di kepala lawanmu itu seperti apa? Kalau kita nggak tepat dalam menafsirkannya, masa bawa bara api itu di atas kepalanya, rambutnya kebakar. Jadi gimana Pak Isra itu Pak? Konteksnya? Itu tentang mengasihi musuh ya? Ya. Roma 12. Ya, ayat 20 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ya, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, ini bukan urusan konteks, tapi ini urusan kebiasaan di sana. Ya. Budaya, gitu Pak ya? Budaya, ya. Itu budaya itu kemungkinan besar budaya itu diambil dari kebudayaan Mesir kuno yang juga berlaku di Israel, di mana kalau seseorang menyesali kesalahannya, ya, maka dia harus menunjukkan penyesalannya. Dengan cara apa? Dia dengan cara membawa satu piring bara api di atas kepalanya. Ya, satu piring bara api di atas kepalanya itu sebagai tanda penyesalan. Ya. Nah, jadi itu kebiasaan itu yang diambil. Jadi artinya adalah, itu kan untuk orang menyesal bahwa piring ada bara api. Jadi kalau ayat itu mengatakan tadi, ya, jika seterumu lapar, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu artinya apa? Artinya orang itu akan menyesal. Ya, dia akan menyesal dengan semua kejahatan yang telah dia buat. Jadi menumpukan bara api di kepala itu adalah bahasa lain untuk sebuah penyesalan. Karena tradisi pada waktu itu orang nyesel itu bawa bara api. Gitu. Keliling kampung gitu maksudnya Pak. Jadi ya, misalnya melakukan sesuatu lalu menyesal, wah kenapa saya lakukan itu? Jadi itu bawa piring ditaruh dan dia keliling kampung gitu. Keliling kampung, itu dia nyesel. Jadi kalau musuhmu buat jahat, kamu buat baik, itu nanti dia akan menyesal sendiri. Nah, itu maksudnya pesannya begitu. Nah, itu budaya Yahudi pada saat itu. Budaya Yahudi yang diadopsi dari Mesir. Oh. Ya. Nah ini nih, kalau kita nggak ngeh memang jadi salah kaprah nih memang. Ya, jadi memang kita lihat bahwa ada banyak. Jadi Alkitab itu kan dituliskan bukan untuk kita pertama kali kan, untuk orang-orang di sana yang diasumsikan itu sudah ngerti, ya kan? Mereka nggak perlu diberikan penjelasan, ya otomatis mereka ngerti. Ya, hanya begitu teks itu sampai ke kita, itu yang jadi masalah, bahwa ternyata kita tidak mengerti latar belakang. Makanya kita butuh yang namanya tafsir. Yang begini nih nggak bisa pakai Roh Kudus saja. Ya, harus itu Pak. Belajar gitu. Ya. Itu ada satu lagi tuh Pak. Nah, Pak Sam Henduk sudah masuk nih Pak. Ya, Pak Sam silakan. Salam. Ya. Oh. Halo. Oh ini Pak. Ada pertanyaan tertulis dari Pak Sam Henduk, Pak. Saya bacakan, Pak. Mau tanya mengenai Lukas 22 ayat 36. Lukas 22 ayat 36. Mengenai Yesus menyuruh murid-muridnya menjual jubah dan membeli pedang. 22 ayat 36. Maksudnya apa itu, Pak? Lukas 22 ayat yang ke-36. Bentar ya.
Wah, ternyata Alkitab kalau kita ngobrol santai banyak ilmunya juga ini, kita nyangkut semua kejadian ini. Ada pencerahan. Silakan Pak Isra. Lalu ia berkata, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bakal kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah dia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah dia menjual jubahnya dan membeli pedang. Membeli pedang. Nah, ya ini memang ayat yang sukar. Sebentar ya, saya kayaknya pernah membuat penjelasan tentang ini. Memang ada penafsiran yang berbeda dari para penafsir itu, apakah pedang di situ itu adalah pedang harfiah, ya. Nah, nanti itu saya memberikan penjelasan penafsiran ini diberikan oleh siapa, lalu ini apa, keberatannya apa. Nah, Pak nanti bisa lihat di sini. Sabar ya, mana ini? StreamYard. Ya, ini Pak lihat ya, Pak lihat judulnya ya. Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya membawa pedang dalam pelayanan? Nah, ini penjelasannya agak sedikit rumit ya, jadi mungkin bisa didengarkan penjelasan ini karena butuh waktu ya agak panjang untuk menjelaskan, karena memang bagian itu bisa ambil lumayan langsung rumit ya. Ya, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya membawa pedang dalam pelayanan? Ya, oke. Iya. Ya. Oh, Bapak Ibu Saudara tinggal ingat-ingat, catat itu, langsung cari linknya, tinggal search. Luar biasa sekali. Memang karena banyak perkataan Yesus yang sulit, perkataan Paulus yang sulit, atau juga ayat-ayat yang sulit. Nanti bisa lah sesuatu yang sulit. Ya, bikin acara khusus gitu. Iya. Sepertinya saya yakin banyak, saya diberkati, saya yakin juga banyak teman-teman semuanya diberkati, dan mungkin nanti bisa kita akan upload juga dari tayangan ini di YouTube RCC Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang di Jakarta, sekitaran Jakarta, boleh juga send nanti dari live YouTube ini juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu rindu untuk dibahas, supaya kita juga enggak cocokologi dalam membaca Alkitab, tapi kita tahu. Isra tadi sampaikan tentang gap waktu, gap bahasa, gap budaya, ungkapan, tempat, dan ada banyak hal yang membuat kita lebih jelas. Ya. Gimana, Gini Pak Yos, mungkin setelah saya jelaskan begini lalu muncul pertanyaan. Terus kita nih mau tahu itu budaya-budaya itu dari mana? Kan gitu kan? Itu Pak pertanyaannya. Iya. Ya, misalnya tadi, lah kan kita baca Alkitab kan kita nggak tahu bahwa itu garam di mana model kayak begitu, ya kan? Kita tahu dari mana. Nah, disinilah kita membutuhkan namanya alat-alat bantu penafsiran, ya. Nah, itu alat-alat bantu penafsiran. Nah, alat-alat bantu penafsiran di sini kita membutuhkan, ya, kalau saya sarankan itu mencari yang namanya ensiklopedia Alkitab. Ensiklopedia. Ya. Ensiklopedia Alkitab itu dia memberi penjelasan. Misal kita mau tahu, coba ya, gini Pak ya. Kenapa sampai bisa habis anggur di pesta kawin di Kana? Pesta Kana. Ya. Nah, kita mesti cari tahu dulu mereka punya tradisi dalam urusan perkawinan itu seperti apa. Ya, jadi kalau mereka kawin tuh, kalau kita ini kan resepsinya 1 hari, mereka tuh 7 hari resepsi. Ya, ya karena 7 hari ya harus open house. Nah itu pantaslah. Kalau orang berdatangan selama 7 hari ya stok bisa habis. Nah itu maka kita mau cari tahu perkawinan di Yahudi itu gimana ya. Gini. Kemarin Pak Yos saya diberikan sebuah pertanyaan oleh orang yang saya juga agak bingung ya. Saya apa itu? Coba saya share ya ini.
Itu pertanyaan di dalam Ulangan 14 ayat 26. Ntar kita lihat ya. Ulangan 14. Kalau Pak Esra aja bingung, apalagi saya ini. Mari kita bahas kalau begitu. Nah ini kan urusan persembahan persepuluhan nih Pak. Yang ditanya ini ayat 26, tapi kita lihat ini. Mulai ayat 23 ya. Nah, ini ayat 22 nih. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih. Jadi omong 1/10 persepuluhan. Lalu persepuluhan itu dibawa ke mana? Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu. Jadi persembahan persepuluhan itu harus dibawa di tempat yang dipilih Tuhan, yaitu di Bait Allah. Ya. Tapi ayat 24, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang dipilih Tuhan itu menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Jadi ini orang lagi bercocok tanam, hasil buminya banyak. Mereka kan kasih itu kan kasih persepuluhan berdasarkan hasil bumi. Nah ini tempatnya jauh, hasilnya banyak. Bagaimana dia bisa membawa barang-barang sebanyak itu ke Bait Allah? Ini kejauhan, maka diberikan solusi. Ayat 25, maka haruslah engkau menguangkannya. Jadi jual dulu itu barang-barang itu. Lalu membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi barangnya di natura itu dijual saja, lalu diuangkan. Nah, uang itu dipakai untuk apa? Nah, ini. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi, untuk kambing domba, untuk anggur, atau minuman yang memabukkan. Nah ini saya ditanya, loh kok bisa uang hasil jual itu persembahan kok pakai beli minum memabukkan? Untuk memabukkan. Apapun yang diingini hatimu, haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu bersukaria. Wih, berarti masa mereka minuman memabukkan, mabuk-mabuk di mana? Di hadapan Tuhan Allah. Ya. Nah, jadi orang ini tanya, ini kok uang persepuluhan kok dipakai minum mabuk gitu loh. Ya, ini gimana? Nah, lalu saya terus terang waktu ditanya begitu saya bingung. Iya ya, baca ini kan kok konteksnya kok kayaknya nggak nyambung ya. Ini pasti mesti ada masalah nih ya. Lalu saya mulai cari tahu. Saya lihat kata Ibrani-nya itu apa ya yang dipakai minuman yang memabukkan itu kata Ibrani-nya apa. Lalu saya mulai meneliti kata Ibrani itu dipakai itu di mana-mana saja. Ya kata Ibrani itu sekar. Nah, sekar itu minuman memabukkan itu dipakai di mana-mana saja. Lalu apakah artinya selalu minuman yang memabukkan? Ya. Atau anggur yang memabukkan? Setelah hasil penelitian saya ternyata memang itu menunjuk kepada minuman yang difermentasi yang sudah mengandung alkohol yang memang bisa memabukkan. Nah, tapi persoalannya gini ya, saya tunjukkan nih. Ini kan untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Haruslah engkau makan di hadapan Tuhan, tapi nggak bilang minum. Ya, haruslah engkau makan, tapi tidak dibilang minum. Nah, setelah itu saya memeriksa kata ini minuman yang memabukkan itu sekar itu dibeli, tapi sekar itu tidak selamanya diminum. Rupanya orang di sana memakai sekar itu juga untuk memasak. Oh, oke. Jadi kalau mereka masak daging gitu Pak ya, kambing atau lembu ini untuk membuat dia lebih enak dan lebih lembut, mereka mencampurkan sekar. Nah itu sekar itu memang cairan berfermentasi yang kalau diminum bisa mabuk. Tapi itu sering dicampur di dalam makanan. Jadi maksudnya kan mereka kan ada beli kambing ini. Nah itu dipakai untuk memasak. Jadi itu sebagai bukan bumbu gitu ya. Ya kira-kira gitu. Nah coba kalau kita nggak tahu ini, kita baca ini kayaknya masa minum mabuk di muka Tuhan ini gimana ini?
ya kan? Jadi konteksnya sebetulnya untuk bumbu gitu ya, bukan untuk masak gitu. Ya, gitu. Nah, jadi saran saya adalah kita mencari buku-buku ensiklopedi. Pak Yan juga harus punya itu. Ya. Ensiklopedi sudah punya itu, Pak. Sudah punya ya. Nah, tinggal dilihat segala macam hal. Misalnya yang kali lalu saya jelaskan tuh ya, soal Maria memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kenapa minyak itu mahal? Cari di ensiklopedi, ternyata diberi penjelasan bahwa minyak narwastu itu minyak yang dibuat dari sejenis tanaman tertentu yang hanya ada di India. Nah, itu berarti bahwa impor. Minyak itu minyak impor, pantas mahal. Nah, gitu. Nah, coba kalau kita begini nih, kan kaya pemahaman kita. Ya. Jadi, jadi itu berarti bahwa memang pekerjaan memberitakan firman itu bukan pekerjaan mudah itu. Ya. Itu makanya harus meneliti firman sedemikian rupa. Setiap orang yang memberitakan firman Tuhan bertanggung jawab untuk menggali firman Tuhan dengan baik untuk memberitakan pada orang lain. Kalau tidak, itu yang tadi Pak siapa nanya tuh Pak Jimmy ya, diberi banyak, ya dituntut banyak. Ya. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan nggak mau, pokoknya yang penting naik mimbar saja, ngeroh terus, roh ngomong apa ngomong begitu, tapi tidak menggali teks dengan baik. Lama-lama mereka bukan jadi pengkhotbah firman, pemberita firman, tapi jadi motivator. Hanya motivator saja. Nah, itu. Ya, karena sumbernya dari hikmat akal budi manusia. Tinggal ditemplokin firman Tuhan, begitu Pak. Nah, kadang-kadang itu gini Pak Esra. Kadang di sel group Pak. Sel group itu kan ya namanya kelompok sel. Jadi tidak ada pendetanya, tidak ada pemimpin atau sekelas gembala gitu kan. Nah, mungkin seakan-akan kelompok kecil, tapi kadang karena pemimpin selnya kurang memahami itu, lalu menyampaikan dengan berapi-api, mungkin saking masih lahir baru semangat-semangatnya, tapi karena tafsirnya salah, celakanya kalau selnya makin besar, dan terus melahirkan pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga diikuti oleh lebih banyak orang, salah kaprah semua kan Pak akhirnya Pak, karena tidak menempatkan penafsiran yang tepat gitu. Ya, tapi makanya hal-hal seperti ini perlu nih Pak, kita ngobrol santai tapi sesuatu yang dalam. Makanya mestinya yang jadi pemimpin sel itu juga harus ada kelompoknya sendiri, kelompok belajar sendiri. Mereka belajarnya sudah harus lain. Jadi misalnya pemimpin sel harus belajar cara menafsir. Dikasih pelajaran dulu supaya nanti mereka jangan salah. Ya. Kesalahan itu jangankan orang tidak sekolah teologi ya, orang sekolah teologi pun belum tentu nafsirnya secara benar kok, ya. Banyak yang ngawur juga kan, banyak yang ngawur juga. Nah, itulah sebabnya. Jadi prinsip tafsirnya ada banyak. Nah, dia mungkin tidak melanggar ini, tapi dia melanggar ini. Makanya kalau saya lihat orang khotbah, dia apalagi ajaran aneh-aneh, saya dengan cepat langsung bisa mendeteksi dia melanggar hukum ini, dia melanggar hukum penafsiran ini. Oh, ini tidak lihat konteks. Oh, ini tidak mengerti latar belakang budaya. Oh, ini tidak memahami bahasa asli. Oh, ini begini. Jadi macam-macam gitu. Nah, itulah sebabnya kerinduan saya dari dulu itu adalah membuat orang awam ini melek teologi. Ya. Amin. Jadi tidak gampang dibodoh-bodohi oleh banyak pendeta, ya. Begitu, makanya saya bilang jangan buru-buru amin lah. Kalau ada amin sudah amin, padahal nggak tahu ini belum benar apa ya tuh. Ada amin. Kalau rasa tidak benar, tidak ada amin. Nah, begitu ya. Kalau masih bingung ada amin, sabar dulu, kayak begitu. Nah, sama satu lagi saya, ini Pak Esra. Ya, oke. Satu lagi ini Pak, yang sering kali kita nafsirin satu ayat, fokusnya cuma ayat itu aja. Kita lupa bahwa ayat 1 tidak boleh bertabrakan dengan ayat yang lain, gitu Pak. Nah, ini bagaimana cara kita mengupas sebuah ayat supaya kita tidak hanya juga kayak kacamata kuda, Pak, cuman ayat itu doang yang dibahas. Akhirnya nabrak sama ayat yang lain. Itu yang bedanya antara ajaran yang Alkitabiah dan Ayatiyah. Kalau Ayatiyah itu ya dia menghadap ayat itu, dia nggak mau lihat lain. Tidak bisa. Coba ya kalau kita bilang kita baca satu ayat tertentu, misalnya baca satu bagian teks, ternyata Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Wah,
Dia lihat Tuhan menyembuhkan orang pun langsung berkhotbah. Jadi saudara-saudara sakit apa saja, Tuhan pasti mau menyembuhkan saudara, pasti sembuh. Dia nggak lihat ayat-ayat lain bahwa ternyata ada juga orang sakit berdoa, Tuhan nggak mau sembuhkan. Ya, makanya untuk Paulus dia bilang cukup 3 kali aku berseru, tapi Tuhan bilang cukup sudah kasih karuniaku, dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Berarti ada yang Tuhan mau sembuhkan, ada yang tidak. Tapi kalau dia hanya baca Tuhan menyembuhkan lalu berkhotbah pasti sembuh, kamu pasti sembuh dari COVID, tahu-tahu mati. Nah, kecewa akhirnya malah. Kecewa sama Tuhan. Tuhan ingkar janji. Bukan Tuhan ingkar janji, tapi itu korban dari khotbah yang salah. Kalau dia lihat, maka mau tahu Tuhan menyembuhkan atau tidak, lihatlah seluruh isi Alkitab terkait dengan kesembuhan. Ditafsirkan bersama-sama. Kan gitu. Ya. Mungkin kalau saya luruskan bisa gini Pak ya. Kayak itu jadi kayak hoax Kristen gitu Pak. Sekarang ini kan kita banyak dengar hoax Pak. Dampak hoax itu kan sampai orang mati. Dampak hoax akhirnya sampai orang keras kepala, nggak mau divaksin bahkan gitu ya. Ternyata kekristenan bahaya. Ada hoax Kristen namanya. Ya lebih baik hitam. Itu masih lebih baik daripada abu-abu. Ya, kalau hitam kan kita jelas, oh ini hitam ini. Tapi kalau dia abu-abu jadi kayaknya benar juga ya. Soalnya dia buka ayat juga ya, ini repot itu ya. Itu repot itu. Makanya harus ditafsirkan bersama-sama. Lihat-lihat ayat ini. Kalau lihat ayat yang satu, Tuhan mengabulkan doa. Minta apa saja kamu akan diberi. Pokoknya kalau begitu minta apa saja. Dia lupa ada ayat lain bahwa Bapa di surga hanya memberikan yang baik. Dia akan memberikan kepadamu apa yang sesuai kehendaknya. Jadi harus dilihat bersama-sama, ditafsirkan bersama-sama. Itu berarti mau menafsirkan Alkitab itu kamu harus tahu ayat itu, baca Alkitab dulu sampai selesai supaya jangan sampai memakai ayat Mazmur dan ditafsir tabrak Yakobus. Mau menafsir ayat Yakobus tabrak Matius. Menafsir Matius tabrak Roma. Itu harus semuanya itu harus dilihat. Nah, untuk memahami itu maka alat bantunya adalah concordance Alkitab atau pedoman pokok-pokok Alkitab atau misalnya dalam bahasa Inggris ada Nave Topical Bible. Nah itu dibantu semua itu. Nah, jadi mau cari orang sakit dia kasih tahu kasus orang sakit dari Kejadian sampai Wahyu itu baca semua. Baru kita lihat ternyata begini. Nah, gitu Pak. Ya, selain ensiklopedia juga kamus-kamus juga perlu Pak ya. Dan sekarang kita juga lebih enak. Software kita bisa tinggal search gitu dengan cepat ya Pak ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Esra waktunya. Kita kalau ngobrol Alkitab, waduh kayaknya nggak berasa. Kita udah 1 jam 12 menit ternyata. Kayaknya boleh diagendain terus nih Pak. Ngobrol. Ini juga acara acara dadakan kita ya. Tapi ini sebuah platform yang menarik. Dengan StreamYard, kita coba-coba ternyata jadi berkah. Ya, ini karena hari ini bukan nggak ada kerjaan Pak, karena saya lagi stres sama disertasi. Mikirnya susah. Karena mikir-mikir nggak dapat ya sudah akhirnya malas mikir lah. Kita ngobrol aja. Saya temenin ngobrol. Ya baik Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti ini kita harus sedikit bahas tentang perkataan Yesus yang sulit. Mungkin next time kita bahas perkataan Paulus yang sulit. Next time jelaskan dulu RCC Jakarta itu apa dan mungkin ada dari Jakarta yang mau join, silakan. Ya, wah terima kasih Pak Esra waktunya. Jadi kami adalah ada komunitas namanya RCC Jakarta. Apa itu RCC? Revival Community Church, di bawah naungan penggembalaan Bapak Pendeta Esra Soru, Revival Church di Kupang. Jadi kita di Jakarta namanya RCC, Revival Community Church. Kenapa community? Karena di tengah suasana pandemi kita nggak bisa on-site church, nggak bisa ketemu langsung, kita membatasi pertemuan perkumpulan. Community ini nggak bisa dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Bisa melalui Zoom, IG Live, Facebook Live, dan kita sekarang hari ini malam ini explore StreamYard di YouTube Live. Semoga bisa menjadi berkat. Anda yang rindu mengikuti konten-konten kami bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita juga punya program Berani.
belajar kebenaran sejati. Dapatkan, ikuti di YouTube RCC Jakarta. Kami nanti akan beribadah, tempatnya di STTII Jakarta di Kebon Jeruk, Jalan Lapangan Bola. Kebetulan Pak Esra juga punya latar belakang STTII juga. Kami kemarin melakukan Bible study on-site pas belum PPKM, jadi kayak reuni di STTII beliau gitu. Jadi kira-kira begitu, Pak Esra. Terima kasih waktunya. Kalau yang di Jakarta mau gabung ke sana boleh, kita besok ada kelas khusus Jakarta ya. Ya, kalau ada yang mau gabung. Tapi gimana Pak cara menggabungnya, mau kontak ke mana? Iya, kita ada Bible study, Bapak Ibu Saudara. Bible study selama khusus Jakarta ya. Khusus Jakarta. Jadi yang rindu bergabung di Bible study bisa kontak, hubungi Ibu Sylvia sebagai adminnya. Bisa dicatat nanti 0819 3772 0-nya 4 kali. Ya, saya ulang 0819 3772 0-nya 4 kali. Saya tulis di sini Ibu Silvi. Gini ya Pak ya, benar ya? Sudah desain Pak? Ini ya, ini ya, 081 0819 ya 377 2. Ya, betul sekali Pak. 2 ya. Lalu 4 kali ya? 0-nya 4 kali Pak. Ini ya. Ini untuk ikut kelas Jakarta. Kalau saudara mau ikut, ya silakan kontak ini, nanti akan dikasih linknya untuk saudara bisa ikut kelas Jakarta. Besok malam ada kelas. Besok jam 7 ya. WIB ya, WIB jangan lupa, karena luar biasa nih Pak, yang rindu bergabung. Bahkan di IG Live kita udah sampai Malaysia, Sydney, Maluku, Papua, semuanya gabung. Jadi perlu diingatin, WIB besok ya. Jadi Anda sesuaikan di Witeng dan Witanya. Wow, terima kasih Pak. Kita ngobrol sesuatu yang dalam, berat, tetapi karena kita ngobrol Alkitab santai, jadi lebih gampang nyantol Pak. Ngobrolnya santai daripada kita ngopi-ngopi ngobrol gosip nggak jelas gitu ya. Lebih baik kita ngobrol Alkitab. Terima kasih waktunya Pak Esra. Ya, baik, terima kasih. Tutup. Shalom semua, kita akhiri. Pak Yos, pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ngobrol Alkitab santai. Kiranya program kami bisa menjadi berkat, menyingkapkan, mencerahkan, membukakan tentang pengajaran-pengajaran kebenaran firman, supaya kami tidak sembarangan sembrono di dalam kami menafsirkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu disampaikan tepat mengenai sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kiranya kami terus kembali kepada kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami yang teguh. Sekalipun keadaan di luar sana tidak bertambah baik, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu baik. Hari ini, esok hari, bahkan sampai selamanya. Terima kasih buat ngobras kami hari ini. Dan kiranya menjadi berkat buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Baik, malam semua. Terima kasih Pak Esra. Ya, shalom.